Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Pagi pemirsa. Pagi ini kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan sejumlah rekan kami yang berada di Biro TV One Yogyakarta dan Biro TV One Surabaya. Di Biro Yogyakarta ada Andri Prasetyo dan di Biro Surabaya ada Farah Manhilah. Pertama kita akan menuju ke Yogyakarta terlebih dahulu. Selamat pagi Andri, ada informasi menarik apa saja dari wilayah Anda? Ya, selamat pagi Ebony dan juga pemirsa. Kita dari Biro TV One Yogyakarta sudah menyiapkan dua informasi ataupun kabar menarik untuk pemirsa di rumah. Kita awali dari Kulon Progo, di mana gelombang tinggi yang melanda pesisir selatan Yogyakarta sejak sepekan terakhir ini ternyata tidak membuat wisatawan takut untuk berkunjung ke Pantai Glagah di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Gelombang tinggi ini malah membuat wisatawan tidak takut berburu spot selfie berlatar gelombang tinggi di kawasan pemecah gelombang Pantai Glagah. Bahkan tak sedikit wisatawan yang penasaran akan sensasi selfie berlatar belakang gelombang tinggi. Meski sudah ada larangan dan himbauan, masih ada juga wisatawan yang nekat mandi di laut. Padahal gelombang di perairan Laut Selatan masih berbahaya. Ya, informasi berikutnya ini di mana sebuah sekolah dasar negeri di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta ini hanya memiliki 16 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Bahkan hanya ada 2 siswa baru di sekolah yang letaknya di daerah terpencil tersebut. Berikut kabarnya. SD Wonolagi yang terletak di Kelurahan Ngleri, Kapanewon, Playen, Gunung Kidul ini sekilas tak terlihat berbeda dengan sekolah pada umumnya. Kegiatan belajar mengajar berjalan seperti biasa. Sekolah dasar ini hanya memiliki 16 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6, di mana kelas 1 hanya 2 orang siswa baru, sedangkan kelas 5 tidak memiliki satupun siswa. SD Negeri Wonolagi terletak di kawasan pinggir hutan Wanagama di Dusun Wonolagi yang berada jauh dari desa lainnya. Maka tak heran jika siswa sekolah ini hanya berasal dari dusun setempat. Selain karena letak geografisnya yang terpencil, desa yang dijadikan kampung KB ini membuat jumlah anak-anak cukup sedikit. Memang keadaan geografis di SD Wonolagi. Di SD Wonolagi itu kalau dengan memang hanya satu perdukuhan saja. Satu perdukuhan pun aja 56 kakak. Karena memang SD Wonolagi juga kebetulan termasuk kampung KB, itu yang pertama. Kekurangan siswa tidak lantas membuat semangat guru sekolah ini pudar. Meski dengan berbagai kekurangan, pihak sekolah tetap melaksanakan belajar mengajar layaknya sekolah lain. Karena kekurangan siswa, tak jarang pula para guru harus patungan agar kegiatan operasional sekolah tetap dapat berjalan, mengingat biaya operasional sekolah yang terbatas. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Lukas Didit, TV One mengabarkan. Demikian tadi dua informasi pilihan dari Biro TV One Yogyakarta. Kita kembali dengan Ebony di studio Jakarta. Untuk minimnya jumlah siswa di SD di Yogyakarta tadi, apakah memang hanya disebabkan karena jumlah penduduknya sedikit, kemudian lokasi sekolah yang berada di daerah terpencil, atau mungkin juga ada faktor seperti mekanisme penerimaan siswa yang berpengaruh? Ya, Ebony, memang faktor yang menyebabkan ini minimnya peminat di SD tersebut ini memang
Yang pertama ini karena jaraknya yang berada di daerah terpencil di dalam hutan Wanagama, ini sehingga siswa yang sekolah di sekolahan tersebut ini hanya berasal dari satu dusun tersebut. Sementara dusun yang lain ini enggan untuk menyekolahkan siswanya di dusun tersebut karena memang jaraknya ini dari dusun terdekat ini sekitar 6 hingga 8 km. Sehingga ini jaraknya cukup jauh apabila ada siswa dari dusun lain yang akan masuk ke sekolah tersebut. Selain itu memang di dusun tersebut memang disebut sebagai kampung KB, sehingga ini warga kebanyakan hanya memiliki sekitar 2 anak, sehingga ini yang menyebabkan sekolah tersebut bisa dikatakan kekurangan murid, seperti itu, Ebony. Baik, terima kasih Andri Prasetyo atas informasi Anda dari wilayah Yogyakarta.